Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Cas JSM Jelajah Siang Malam. Mudah-mudahan buat saudara muslim dan subscriberku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia ini kelak ke akhirat nanti. Dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari ini kita duduk santai, jalan-jalannya di pemakaman biasa. Gak seperti orang-orang yang kaya, jalan-jalannya di Monas, kalau di Jakarta, di Bali, bahkan bisa keluar negeri. Gak seperti saya, jalan-jalan selalu di pemakaman. Mungkin belum waktunya. Oke. Kita di sini akan ngobrol santai tentang kehidupan. Seperti biasa dan senantiasa juga, belum kita ngobrol-ngobrol banyak, untuk selalu bersolawat kepada baginda agung Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita kembali ke pangkuan Allah atau ke hadapan Allah, hal yang paling penting yang kita harapkan adalah syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika umbadul hadrat jahid fi sabilillah, alaika umbadul hadrat jahid fi sabilillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita di sini akan membahas sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Oh iya, ada satu pertanyaan ataupun saya pernah dikritik oleh hamba Allah juga ya. Kang, kenapa sih kamu buat konten di pemakaman atau di perkuburan? Emang nggak ada yang lain? Saya jawab, sebetulnya konten saya insya Allah ada bermanfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi gini, kiai, ustadz, dia selalu ceramah di masjid, di musola. Memang yang dibicarakan atau tausiahnya tentang kehidupan dunia, untuk berdoa dan saling mendoakan. Perbuatan baik, perbuatan buruk, pasti semua dibahas. Sedangkan saya, jawabannya gini. Saya langsung turun ke lapangan gitu. Dakwah itu bukannya di masjid, di musola. Kita langsung di lapangan. Ya walaupun pastilah kalian itu hanyalah sebuah konten. Iya memang. Pasti itu adalah sebuah konten untuk mencari penonton, viewers atau subscriber. Iya, saya akui di situnya kan, tapi saya pun sedang belajar terus dan belajar. Ketika kita akan kembali ke hadapan Allah, lepas itu kita sudah kembali. Suatu contohnya kayak gini, batu nisan. Orang yang sudah meninggal ini, dia pasti sangat membutuhkan, ingin didoakan. Betapa senangnya ketika ada orang yang mendoakan bagi si mayat. Kita harus bisa ngaji diri namanya. Ngaji rasa. Sama kayak gitu juga. Jadi saya sedang belajar pada intinya. Saya pun selalu ingatkan, ambillah segi yang positifnya, buang jauh-jauh yang negatifnya. Sering saya sampaikan itu. Sekarang, sholat adalah tiang agama. Perlu kita ketahui bahwa sholat adalah merupakan tiang suatu agama. Perlu kita ketahui bahwa sholat adalah merupakan tiang suatu agama. Ibarat bangunan yang didirikan dengan tidak menggunakan tiang. Sebagus apapun dan seindah apapun, serta semegah apapun, tidak berguna sama sekali. Sebab bangunan itu tidak bisa berdiri tanpa adanya tiang. Begitu halnya dengan penentu seorang dalam tingkat keislamannya. Apabila seorang telah mengerjakan sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya hanya untuk mencari keriduan Allah dan tidak didasarkan ingin mencari sanjungan orang lain, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena kelak di akhirat, pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholatnya. Bukan hartanya, bukan, tetap sholatnya.
bukan mobilnya yang harganya miliaran, bukan, tetap sholatnya. Nah, buat saudara semua yang kami sayangi dan cintai, apabila sholat seseorang itu baik, maka akan menjadi baik semuanya amalnya. Begitu sebaliknya, bila sholat seseorang tidak baik, maka segala amalnya begitu sebaliknya tidak baik juga. Maka segala amal perbuatannya juga tidak baik ya. Nah, itulah pentingnya sholat bagi kita umat Islam. Meskipun sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dilihat dari amal seseorang di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya ditemukan sempurna, maka diterimalah sholat itu daripadanya dan sekalian amalnya yang lain. Dan jika ditemukan sholatnya kurang, maka ditolaklah sholatnya itu atasnya dan sekalian amalnya yang lain. Itulah gambaran betapa pentingnya sholat untuk umat Islam semuanya. Maka dari itu marilah kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita dengan tujuan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Dan sholat merupakan kunci utama dari seluruh amal soleh. Untuk itu, mari kita sama-sama mengerjakan sholat 5 waktu dengan sempurna. Dan jangan sampai ada yang teledor. Tetapi kita manusia ada aja rasa malas. Kadang ada pun yang disengaja karena kesibukan. Kita akan membuat semuanya amal soleh kita tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena terkadang ria, pengen dipuji sama orang. Ada, sebagian ada. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap insya Allah segala amal ibadah baik kita semua terima insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebagai orang tua harus segera mengerjakan kepada anak-anaknya atau mengajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil agar mereka tidak teledor dalam mengerjakan sholat. Dan bila mereka teledor dalam mengerjakan sholat, maka segeralah untuk menghukumnya. Yaitu dengan apa? Dengan dicambuk atau dipukul. Bertujuan untuk mendidiknya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat di mana mereka sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat di mana mereka telah berumur 10 tahun. Tapi sekarang jarang. Karena nggak teganya apa, memukul atau mencambuk. Padahal itu agar dia menurut dalam aturan-aturan sebetulnya. Tetapi orang tua sekarang saya yakin ya jangan sampai juga lah memakai kekerasan. Ada cara yang lebih baik juga. Namun sekarang banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak mengerjakan sholat. Dan bahkan tidak mengajarkan betapa pentingnya sholat bagi kita kelak di akhirat. Untuk itu kita sebagai umat Islam sudah kewajiban mengerjakan. Mereka yang tidak mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sholat agar mereka tidak menjadi orang-orang yang berdosa selamanya. Selain itu mengerjakan sholat itu tidak ada halangannya kecuali karena haid bagi perempuan atau nifas. Karena mengerjakan sholat
dalam keadaan apapun, asalkan dijalankan dengan sempurna, maka Allah Ta'ala akan menerimanya. Sedangkan bagi wanita yang haid atau nifas tidak diperbolehkan mengerjakan sholat dan haram hukumnya. Mengerjakan sholat itu boleh dengan berdiri, duduk bila tidak bisa berdiri sama sekali, dan berbaring bila karena sakitnya ia tidak bisa berdiri. Jadi selama manusia itu masih hidup, maka ia wajib mengerjakan sholat dengan sempurna, baik dalam keadaan apapun, di suasana apapun. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Mungkin sebagian ucapan yang baik-baik betapa pentingnya sholat, begitu pentingnya mengerjakan kewajiban. Kita sebagai manusia, ketika kita selalu mencari kesibukan, boro-boro kita pengen mengerjakan sholat. Orang karena kita sibuk bekerja aja, nggak ada waktu. Betapa sedihnya ketika kita kembali ke hadapan Allah, nggak membawa apa-apa, nggak membawa amal, nggak membawa perbuatan baik, karena sebanyak harta apapun yang kita miliki, kalau kita sadar itu adalah sebuah titipan dari Allah. Bermanfaatkah harta itu untuk di jalan Allah, apa untuk kesenangan dunia sesaat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat saudara muslim, jika kata-kata saya banyak salahnya atau banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita untuk saling mengingatkan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik, mana segi positif, mana segi yang negatif. Saya hanyalah hamba Allah yang tak bisa apa-apa, akan tetapi belajarlah dan terus belajar. Mungkin penyampaian saya tadi kurang jelas ataupun kurang dipahami, silakan diulang-ulangi sambil dihayati. Ya memang kalian atau saudara muslim atau subscriber ke semua, dah Kang Cas hanyalah siapa sih, ya kan? Dia bukan ustadz, dia bukan kiai, dia bukan siapa-siapa. Ingat, walaupun umur Anda kalian semua lebih dewasa daripada saya, belum tentu menjamin kedewasaannya. Maka dari itu, siapapun orangnya, walaupun dia sebejat apapun, walaupun dia ahli maksiat, bahkan dia orangnya bandel, nakal, ketika mengucapkan kebaikan, kita harus mendengarkannya. Jangan dilihat orangnya. Kita itu harus menyaring kata-katanya. Insya Allah pasti bermanfaat.
Mungkin kalau saya salah, tanggapan saya mohon maaf ya. Mari perbanyaklah istighfar bersama-sama. Jika kehidupan kita ingin baik ataupun lebih baik, maka perbaikilah sholat kita. Ajaklah kalian sholawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.